Untuk mengetahui lebih jauh kasus hubungan sedarah ayah anak di Banyumas ini, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Banyumas Kompol Agus Supriyadi. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang, Mbak Lydia. Salam presisi, Mbak. Ya, salam presisi. Ya, Pak Supriyadi, terkait dengan kasus inses yang berujung dengan pembunuhan 7 bayi yang sebelumnya ditemukan oleh warga di Banyumas ini, kapan ini terungkap? Baik, Mbak Lydia. Berawal dari kejadian tanggal 15 Juni tahun 2003, di mana pertama kali kerangka manusia tersebut ditemukan, kemudian berlanjut di tanggal 21 Juni, tiga lagi yang ditemukan, dan totalnya sejauh ini ada 4, Mbak. Berlanjut di tanggal 23 Juni, kami mengamankan saudari E yang kemudian mengakui bahwa semua bayi yang terkubur di dalam TKP tersebut adalah milik saudari E. Hasil penyelidikan dari saudari menyampaikan bahwa yang menghamili kemudian menguburkan bayi tersebut adalah ayah daripada saudari E tersebut. Kemudian pada hari Sabtu kami berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku dan status sekarang sudah menjadi tersangka, yaitu dengan identitas Rudi, dan sementara Rudi tersebut sudah kami amankan di Polresta Banyumas. Demikian, Mbak Lydia. Ya, Pak Supriyadi, dari penemuan pertama, kedua, dan ketiga, apakah itu ditemukan oleh orang yang sama? Baik, untuk TKP pertama di tanggal 15 Juni itu ditemukan oleh pemilik lahan, yaitu saudari Tommy, yang pada saat melakukan pemerataan tanah kemudian menggali dan menemukan satu kerangka manusia. Kemudian berlanjut di tanggal 21 Juni. Jadi yang menemukan kerangka tersebut adalah memang betul orang yang sama. Demikian, Mbak Lydia. Ya, Pak Supriyadi, apa motif tersangka yang merupakan ayah kandung dari korban ini untuk menghamili hingga membunuh 7 bayi hasil hubungan sedarahnya dengan sang putri? Baik, Mbak Lydia. Jadi motif yang kami dapatkan sejauh ini adalah tersangka memiliki ilmu spiritual, di mana di tahun 2011 tersangka mendapat ajakan daripada guru spiritualnya bahwa menyampaikan bahwa apabila si Rudi ini ingin menjadi kaya, maka bisa anaknya disetubui kemudian dihamili, kemudian sampai dengan melahirkan, dan pada akhirnya dibunuh kemudian dikuburkan. Ini selama 7 kali berturut-turut dari tahun 2000, ulangi, dari tahun 2013 sampai dengan 2021. Setelah berlanjut tersebut, dari guru spiritual menyampaikan bahwa Rudi akan kaya. Dibuktikan dengan pada saat itu sudah dibunuh, sudah dilaksanakan rangkaian tersebut, maka nantinya 1 bulan kemudian, nah ini dari guru spiritualnya, 1 bulan kemudian setelah 7 kemudian dikuburkan, itu nanti 1 bulan kemudian di jam Akan terlihat 21 sampai hasilnya dengan jam seperti itu ya? 23, maka akan datang uang sebanyak 7 kardus di depan mata si Rudi. Demikian, Mbak Lydia, motif yang sejauh ini kami temukan. Ya, dari Iya, yang saya baca betul. juga, Iya, hubungan inses ini sudah terjadi sejak 2013. iya, betul. Apakah selama kurun waktu ini korban maupun ibu korban yang katanya tahu tentang perbuatan bejat ayah korban ini, apakah memang tidak pernah diceritakan kepada orang lain ataupun melapor kepada polisi misalnya? Baik, Maldia. Jadi rangkaian kejadian dari 2013 sampai dengan 2001 itu sudah diketahui oleh warga setempat, kemudian bahkan warga lain, dan khusus terhadap ibu kandung daripada saudari E ini juga, karena posisi memang diancam, Mbak Lydia, diancam kemudian akan dibunuh apabila kemudian kasus tersebut diketahui oleh publik, Mbak. Ya, apakah saat tersangka melakukan mengubur bayi-bayi hasil hubungan dengan sang putri itu dalam keadaan sadar atau seperti apa, Pak Supriyadi? Baik, Mbak Lydia, keterangan dari saksi korban saudara E menyampaikan bahwa pada saat hamil kemudian sampai dengan melahirkan dan dikeburkan memang dalam posisi
sadar dari pelaku sendiri. Saya ulangi, dalam posisi sadar, dan tersangka Rudi menyampaikan bahwa itu dilakukan karena untuk mendapatkan kekayaan sesuai dengan instruksi daripada guru spiritual daripada tersangka Rudi. Demikian, Mbak Ya, Lydia. dari hasil pemeriksaan polisi terhadap korban, apakah selama kurun waktu 2013 dan sampai 2021, walaupun di bawah ancaman, korban tidak pernah melawan? Betul sekali, Mbak. Sejauh ini keterangan yang kami dapatkan bahwa selama proses itu terjadi, dari korban memang tidak melawan, tidak melawan, bahkan sudah menceritakan ke ibunya juga, karena memang posisinya masih satu gubuk dan tempat tinggalnya tidak jauh dari TKP, sehingga sehari-harinya memang bersama dengan bapak daripada pelaku, dan ancaman itulah ancaman kemudian akan dibunuh, Iya, akan dianiaya, sehingga takut untuk berada di melakukan bawah pada pihak ancaman ya, Pak keduanya. ya. Betul. Baik. Betul, Nah, Mbak Lydia. kemudian bagaimana langkah polisi untuk melakukan pendalaman terhadap guru spiritual yang bisa dibilang membisiki pelaku untuk melakukan kejahatan ini? Ya, baik, Mbak Lydia, untuk guru sebetulnya sendiri, informasi dari pelaku sudah meninggal dunia di tahun 2011. Namun ini akan kami dalami melalui proses penyelidikan tambahan Baik, dalam rangka melakukan pengungkapan secara utuh kasus yang terjadi di Kabupaten Banyumas. Demikian, Mbak Lydia. baik. Dan bisa Hmm. dibilang ini termasuk dalam pembunuhan berencana seperti itu ya, Pak Supriyadi Ya, ya? betul sekali, Mbak Lydia. Sehingga saya tambahkan, sehingga pada saat kami gelar perkara untuk pasal yang kami kenakan yaitu pasal 340 terkait dengan pembunuhan berencana, Mbak Lydia. Ya, apa hukuman untuk tersangka, Pak Supriyadi? Hukuman tersangka sejauh ini, Mbak Lydia, terkait dengan proses penangkapan penahanan dan pasal yang kami kenakan yaitu pasal 340 pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun 20 tahun. dan hukuman mati, Mbak Lydia. Ya, Nih. Pak Supriyadi, terkait kasus seperti ini di mana ternyata keluarga dan juga warga di sekitar korban tahu tentang kasus yang menimpanya, apa imbauan dari kepolisian agar walaupun masyarakat sudah mengetahui agar tidak diam dan mau terlibat untuk mengungkap kasus seperti ini dengan melaporkan kepada polisi? Baik, Mbak Lydia, sejauh ini setelah kasus ini terjadi, tentunya dari pihak Polresta Banyumas memberikan himbauan-himbauan, kemudian dan juga edukasi yang kita berikan kepada masyarakat apabila ada kejadian yang seperti ini terjadi agar segera melapor. Pertama kali begitu segera melapor melalui Babin Kaptimas yang berada di wilayah tersebut. Kemudian bisa diteruskan kepada kami, sehingga penanganan kami bisa cepat melakukan proses hukum dengan cepat sehingga tidak berkembang seperti ini, Mbak Lydia. Demikian. Baik, Iya. terima kasih Kompol Agus Supriyadi, Kasat Reskrim Polresta Banyumas sudah berbagi